Ganjar, Anies, dan Prabowo, Cawapres 2024. Anda pilih yang mana? Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Bukan hanya kompetisi antar capres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Jadi, dan sejauh ini memang ada 3 kingmaker yang muncul. Pertama adalah Surya Paloh, karena sudah bisa setidaknya ya memunculkan Anies Baswedan melalui koalisi perubahan. Yang kedua adalah Ibu Mega, karena beliau ketua umum partai terbesar dan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PDI Perjuangan punya boarding pass untuk bisa mencapreskan, dan sudah dimunculkan dengan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Dan last but not least adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat peran Pak Jokowi selama jelang 2024, memang sangat krusial perannya, terutama dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Jadi menurut saya KIB maupun Koalisi Kebangkitan Raya itu tidak bisa dipisahkan dari peran Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, apakah peran Pak Jokowi terutama di KIB dan Koalisi Kebangkitan Raya itu satu suara dengan Ibu Mega sebagai kingmaker berikutnya, ataukah beda suara? Itu menarik itu untuk kita lihat, apakah mereka pada ujungnya sama kepentingannya ataukah berbeda kepentingannya. Tapi yang dilihatnya lebih yang mana, Mas Burhan? Nah, sejauh ini tarik ulur kesan saya ya. Jadi satu sisi ada titik temu antara kedua tokoh, tapi di sisi lain juga terlihat ada perbedaan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini meskipun kader PDI Perjuangan, tapi beliau juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Tapi pada saat yang sama kadang juga sama. Jadi lagi-lagi sangat tergantung. Tapi saya menduga pada ujungnya keduanya itu bertemu pada kepentingan untuk melanjutkan legasi Presiden Jokowi dan meminimalisir munculnya calon presiden yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Jadi ujungnya kira-kira maksudnya Pak Anies maksudnya dimaksud. Betul, kalau masuk putaran kedua atau siapapun yang melenggang di putaran kedua itu diharapkan all president men. Mungkin titik temu. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2024-2029 baru akan dibuka 19 Oktober 2023 mendatang. Namun demikian, sejauh ini terdapat 3 tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi capres dengan elektabilitas teratas di sejumlah survei. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, yang juga pendiri organisasi Massa Nasional Demokrat, Anies Baswedan. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, akhirnya mengumumkan bakal calon presiden dari PDIP. Pengumuman itu disampaikan dalam agenda rapat ke-140 DPP PDIP Jumat 21 April 2023. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillah, menetapkan saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sesuai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP. Ungkap Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat Jumat 21 April 2023. Seperti dikutip situs resmi PDIP. Setelah itu Megawati lalu menegaskan peran Nanda Prabowo dan Puan Maharani, juga 3 pilar PDI Perjuangan, serta seluruh kader partai untuk bekerja memenangkan Ganjar sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024-2029. Setelah PDIP PPP secara resmi
memutuskan pendukung mendukung Ganjar sebagai baca pres yang akan diusung dalam Pilpres 2024-2029. Keputusan itu disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di kediamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 26 April 2023. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, PPP memutuskan Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden 2024 yang akan datang, ujarnya. Menurut dia, penetapan pemilihan dukungan PPP kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan. Salah satunya adalah dukungan politik kepada Ganjar merupakan upaya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan 2024-2029. Dukungan serupa menurut Mardiono telah pernah diberikan PPP pada Pilkada Jateng 2018-2023. PPP telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpapasan dengan kader PPP Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari almarhum KH Maimun Zubair. Beliau adalah guru kami semua, kata Mardiono. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024 pada tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2023. Pada kesempatan tersebut, Surya mengatakan Anies lahir yang dibidani gelaran Rekarnas Nasdem beberapa waktu lalu di mana menghasilkan 3 nama, yakni Anies, Ganjar, dan Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa. Surya mengatakan partainya menghargai anak-anak bangsa siapapun dan dari manapun itu yang mempunyai niat baik untuk mendharma baktikan dirinya memimpin negeri ini. Nasdem, kata Surya, juga sangat meyakini kemampuan dan integritas putra-putri terbaik bangsa tersebut. Namun lanjut dia, Nasdem telah melihat pribadi Anies secara utuh memiliki kesamaan jalan dan tujuan Nasdem dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Nasdem menurut Surya ingin mencari anak-anak bangsa terbaik dari yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, kata Surya seperti dikutip situs resmi Partai Nasdem. Dalam sambutannya, Anies menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik. Anies juga menyebutkan peribahasa Aceh yang kurang lebih memiliki arti begitu niat langsung jadi dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Anies pun menyambut baik keinginan luhur yang menjadi cita-cita bersama, membangun bangsa Indonesia ke depan bersama-sama dengan keluarga besar Nasdem. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho dan petunjuk dan inayah darinya. Insya Allah, perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh keringanan darinya, kata Anies. Anies mengajak untuk meniatkan seluruh ikhtiar tersebut sebagai salah satu rangkaian ibadah dalam rangka meraih ridho yang maha kuasa. Bang Surya Paloh yang amat saya hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan, bismillah kami terima, kami siap jalan bersama, demikian kata Anies. Dalam perjalanan Partai Demokrat dan PKS turut mendukung Anies, mereka pun telah resmi mendeklarasikan koalisinya untuk mengusung Anies sebagai Capres di Pilpres 2024. Koalisi tersebut kini diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bakal maju sebagai Capres di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan usai mendengar permintaan 34 Dewan Pimpinan Daerah DPD yang bulat meminta Prabowo maju sebagai Capres. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, ujar Prabowo dalam rapat pimpinan nasional partai di Sentul International Convention Center
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Demikian, malam hari ini saya menyatakan siap terus berjuang untuk bangsa, negara dan seluruh jiwa raga saya. Persembahkan untuk Ibu Pertiwi, sambungnya. Sebelum memberikan jawabannya, Prabowo disambut oleh para kader dengan nyanyian dan sorak-sorai selain ratusan kader. Tampak pula puluhan orang tanpa seragam Gerindra berada di ruang sidang dan ikut meramaikan sorak-sorai dari Prabowo. Prabowo, 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 sorak para kader. Prabowo sempat menyinggung kekalahannya pada Pilpres 2019 lalu. Menurutnya hal itu tidak lantas membuatnya jatuh dan patah semangat. Sebab semangat seorang pejuang mestinya tak mengakui kekalahan dalam hati dan terus bangkit berjuang. Ada yang bertanya, nyindir-nyindir sudah sekian kali kalah kok mau maju lagi? Mungkin mereka tidak mengerti arti pejuang, kata Prabowo dikutip dari CNN Indonesia. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan 34 DPD secara bulat mengusung nama Prabowo sebagai capres. Selain 34 DPD, Dasko menyebut surat bulat itu juga diusung oleh organisasi sayap Gerindra. Jadi siapa bakal calon presiden yang sesuai dengan kriteria pilihan Anda yang mampu memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan? Silakan tulis di kolom komentar.